Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita sudah mulai masuk minggu ke-6, tidak terasa. Artinya sudah sebulan lebih loh kita menikmati sarapan sorgawi setiap pagi. Hari ini Miss Grace masih ada di ruang perpustakaan. Tapi ini apa ya? Wow. Bentar ya, kita nyanyi dulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan Nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tidak putus-putusnya Tuhan, kami selalu mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Meskipun Bapa, kami masih harus tetap di rumah, kami belum bisa menikmati main di luar rumah atau pergi ke sekolah, pergi beribadah. Tetapi Tuhan, kami tetap menikmati kasih Tuhan di dalam hidup kami. Meskipun kadang-kadang kami mendengar orang tua kami, mama atau papa berkata tidak cukup uang untuk beli beras, tidak cukup uang untuk beli makanan dan sebagainya. Tetapi ternyata Tuhan, sampai pagi hari ini kami tidak pernah hidup kelaparan. Kami tidak pernah tidak punya pakaian sehingga tidak berpakaian. Itu semua karena kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus, kami hanya mau katakan terima kasih buat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Bahkan setiap pagi selain Engkau berikan kami sarapan bagi jasmani kami, tapi Engkau juga memberikan sarapan bagi jiwa kami, bagi hati kami. Sebab itu kami sudah siapkan piring hati kami. Kami mau menikmati sarapan surgawi kami. Mari Tuhan, isi penuh, jangan kurang, bahkan tambahkan terus. Agar kami bertumbuh sehat. Jiwa kami, hati kami, iman kami bertumbuh sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Luar biasa. Hari ini Miss Grace ada di tengah-tengah kantong-kantong plastik merah. Buat apa? Ini loh, ada yang berbagi untuk guru-guru kamu di sekolah kasih bagi bangsa. Luar biasa ya, Tuhan pelihara guru-guru kamu. Jadi bukan kamu aja yang Tuhan pelihara, guru-guru kamu semua Tuhan pelihara. Bukan hanya guru-guru saja yang dipelihara oleh Tuhan, tetapi kalian juga dipelihara dengan luar biasa. Miss Grace dengar ada yang bilang, apa sih isinya? Mau tahu aja. Mau tahu apa mau tahu? Mau tahu? Oke, kita lihat ya, kita ngintip ya. Karena ini belum ada yang dibagikan nih. Jadi kita ngintip dulu ya. Hari ini guru-guru kamu sudah mulai masuk bekerja lagi. Masih banyak pekerjaan. Ada mie instan. Nggak boleh ya? Ini iklan ya? Nggak boleh. Nah ini ada mie instannya. Wow, luar biasa ya. Ada minyak goreng. Depan belakang sama. Ada minyak goreng. Jadi guru-guru kamu juga bisa goreng tahu. Karena menunya mereka seringkali 3T. Tahu, tempe, telur. Telur, tahu, tempe. Ya, tahu goreng, telur goreng, tempe goreng. Besok telur rebus, tahu goreng, tempe rebus, tahu rebus lagi. Telurnya direbus juga. Ya. Lalu ada apa nih? Apa ini? Wah, ikan sardensis, enak nih.
Lalu ada beras di dalamnya, Miss Grace nggak bisa angkat. Berat sekali. Wah, terima kasih ya buat yang sudah memberikannya. Kalau nggak salah dari Pak Samuel Gunawan ya, pendeta, Bapak Pendeta Samuel Gunawan. Terima kasih banyak Pak Sam, Tuhan memberkati, bahkan seluruh jemaat yang sudah begitu memikirkan kami para guru-guru di SKBB. Mari kita mau naikkan dulu satu pujian. Hari ini kita ditemani selain Mister Yonas dan Mister Yonas, ada Mister Yo, ada Miss Debbie, yang lain masih kerja di atas. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Benar, setiap kita perlu kasih. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Sekali lagi Mister Yonas. Si aku yang say I say Love. Love. Kasihnya Tuhan, kita perlu kasihnya Tuhan. Everybody needs a love. Setiap kita perlu kasih. Uang bisa habis, Everybody needs kasih a Kristus love. tidak bisa habis. Uang bisa Everybody tidak needs a laku, love. tapi kasih Kristus selalu kita butuhkan. Luar biasa sekali. Nah, hari ini tema minggu ini adalah tentang Tuhan di dalam hidup kita. Semua orang berkata, aku punya Tuhan loh. Aku percaya Tuhan. Saya juga percaya Tuhan. Gak ada yang bilang, oh enggak saya percayanya hantu. Gak ada. Semua bilang, saya percaya Tuhan. Agama apapun, kepercayaan apapun, semua katakan percaya kepada Tuhan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan ada ciri orang, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, yang di dalam hidupnya ada Tuhan. Jadi anak-anak yang sudah baik yang Kristen, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus nggak bisa cuma bilang saya percaya Tuhan Yesus, saya ke gereja loh, saya ikut pelayanan di gereja, saya jadi ikut guru-guru saya di gereja suka suruh saya ikut jadi tim pemuji, bahkan saya ikut main musik ya. Tapi bukan itu cirinya. Hari Senin ini, hari pertama di minggu ini, kita mau belajar. Ciri yang pertama adalah Allah adalah kasih. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Begini bunyinya. Sudah siap Alkitabnya? Yo, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kenapa bisa begitu? Sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah yang kita sembah, yang kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang kasih. Bukan Allah yang cuma bisa melakukan mujizat, bukan cuma Allah yang bisa memberikan wahyu firman-Nya, tetapi terutama Dia adalah kasih. Kita masih ingat waktu bulan April kita merayakan hari kematian Kristus di kayu salib. Itu adalah bukti kasih yang paling akurat. Gak ada seorang sahabat, gak ada seseorang yang mau mati untuk orang lain. Bahkan matinya kalau zaman sekarang dibilang matinya gak wajar itu karena disalib. Itu bukan mati yang wajar, bukan karena sakit, tetapi karena disalib artinya karena hukuman. Nah, Allah yang turun ke dalam dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, itulah Allah yang mati di kayu salib. Dalam rupa manusia, memiliki nama di dunia, yaitu Yesus. Dia mati di kayu salib bukan karena dia punya dosa, bukan karena dia punya salah, tetapi justru karena setiap kita punya dosa yang tidak terhitung. Dia yang tanggung. Kita tidak perlu menanggungnya. Kenapa dia mau?
karena dia penuh dengan kasih. Bahkan dia sudah mati buat setiap orang yang belum mengenal dia, bahkan yang masih menolak dia, yang benci sama dia, nggak bisa. Tuhan Yesus, engkau tidak usah mati untuk saya, nggak usah disalib. Nggak bisa, orang dia udah disalib. Dia sudah disalib, nggak bisa dibatalkan lagi. Dia sudah bangkit, nggak bisa dibatalkan lagi. Jadi kasihnya benar-benar fakta yang tidak bisa dirubah oleh apapun. Nah, karena Allah itu adalah kasih, kita yang percaya kepada Kristus, kita juga harus memiliki kasih yang sama. Kalau kasih saya terbatas, kasihnya Miss Grace terbatas. Kalau Mr. Demas selalu senyum sama saya, pipinya yang bulat jadi tambah lebar begitu. Dia senyum terus kepada saya bisa senyum. Tapi kalau satu hari, ya saya masih sabar. Saya masih mengasihi. Hai Mr. Demas. Tapi 2 hari, mati saya udah hari kedua nih. Hari ketiga saya mulai senyum dikit aja. Tapi kalau udah 100 hari, saya gak mau kenal lagi. Saya gak mau peduli lagi. Kenapa? Manusia bisa begitu karena kasihnya kita terbatas. Kasihnya kita terbatas. Ada batasnya, ada limitnya. Ya kalau kuota unlimited, tidak ada batas. Nah, kasih Kristus adalah kasih yang unlimited, tidak ada batasnya. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus memiliki kasih. Ada satu kesaksian, Miss Grace ingat begini, ya. Satu hari Miss Grace lagi baca Alkitab begitu, terus Miss Grace dengar suara. Tuhan bicara begini, Tuhan bilang, anakku, aku beri engkau kasihku kepadamu. Aku beri engkau kasihku. Terus saya dalam hati saya ketawa. Ih Tuhan, saya kan gak sabar. Saya gak sabaran. Terus suara itu bilang lagi. Aku berikan sabarku. Aku berikan engkau kasihku di dalam hatimu. Terus Miss Grace diam. Oh, Tuhan tahu saya gak sabar. Tuhan tahu kasih saya terbatas. Jadi Tuhan berikan saya sabarnya Tuhan, kasihnya Tuhan. Lalu ketika malam, Miss Grace ketemu dengan seorang teman. Tahu-tahu tuh dia marah-marah. Tanpa sebab, tahu-tahu dia marah-marah. Miss Grace udah kesel banget. Udah kesel. Mau usir dia bagaimana, gak diusir, dengerin dia ngomel-ngomel ya. Marah-marah sama Miss Grace tanpa ada sebab apa-apa begitu. Terus Miss Grace pengen usir, pulang kamu, sana pergi kamu. Saya tuh nggak sempet gitu. Tapi Tuhan ingetin tadi suara yang tadi. Aku memberikan engkau sabarku, aku memberikan engkau kasihku. Lalu saat itu juga hati Miss Grace yang jengkel, hati Miss Grace yang kesel hilang. Langsung Miss Grace jadi kesian sama teman Miss Grace. Miss Grace tuh jadi nggak tega sama dia. Miss Grace dengarkan baik-baik. Terus lama-lama dia diam, terus dia mulai nangis. Dia bilang, aduh Grace, saya lagi kusut hati saya lagi susah. Akhirnya saya bisa berdoa bersama-sama. Anak-anak yang Tuhan sayang, siapapun yang saat ini sedang mendengarkannya, Tuhan berfirman kepada kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hadir setiap saat dalam hidup kita. Rohnya yang kudus sudah dicurahkan di dalam hidup kita masing-masing. Ada di dalam kita Allah yang Immanuel. Tetapi kita nggak bisa bilang hanya oh Immanuel, Allah beserta denganku. Kita harus punya bukti. Supaya orang di dunia ini tahu, wow siapa sih itu? Oh itu, dia itu loh, percaya Tuhan Yesus. Oh pantesan. Karena apa? Ketika orang mengejek dia tidak balas mengejek. Ketika orang membenci dia tidak membalas membenci. Ada ciri khas. Ada kasih yang luar biasa. Nah, Tuhan mau saat ini kalau hatimu mulai ada kesel kepada seseorang, mungkin engkau bisa mengasihi 10 orang. Tetapi ada 1 orang,
orang yang ke-11, kamu gak bisa. Orang itu terlalu menyebalkan. Tapi Tuhan mengajar kepada kita. Tuhan ingin supaya kita memiliki kasih yang sama. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kasih. Dan dia memberikan kasihnya itu penuh di dalam diri kita. Menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, menguasai setiap apapun yang kita lakukan. Sehingga orang-orang bisa tahu, wow, saya tahu pasti dia percaya dia adalah umat Tuhan Allah yang mengasihi. Bukan Allah yang penuh kebencian. Karena Allah yang kita sembah bukan Allah yang penuh kebencian. Allah yang mengampuni, Allah yang mengasihi, Allah yang memperdulikan, yang tidak melihat beda. Yang tidak melihat apakah kamu anak yang pintar, apakah kamu anak yang miskin atau anak orang kaya. Tuhan tidak perhitungkan itu semua. Tetapi kasihnya untuk semua orang. Miss Grace ada satu kesaksian lagi. Satu hari Miss Grace sedang berkunjung ke kantor teman yang baru dibuka begitu ya. Berkunjung dari tengah hari terus sampai sore. Ketika sore mau pulang tiba-tiba dia ada mes gitu, ada tempat di mana para karyawannya juga tinggal di situ. Tiba-tiba ada satu karyawannya kerasukan. Kerasukannya nangis aja nangis terus. Jadi akhirnya Miss Grace nggak jadi pulang. Kita berdoa bersama-sama. Tapi dia terus matanya terpejam, dia cuma nangis terus, sedih sekali nangisnya. Lalu Miss Grace, kita udah berdoa, sudah usir ya, kami sudah usir, tapi tetap dia seperti itu. Tiba-tiba Miss Grace bilang begini, Tuhan, aduh udah malam ini ya, apa yang harus kami lakukan? Tiba-tiba Tuhan bilang begini, Miss Grace dengar jelas banget, peluk dia katanya. Miss Grace gak pikir apa-apa lagi, Miss Grace langsung peluk. Waktu Miss Grace peluk, aduh Miss Grace ikut nangis, tapi Miss Grace gak ikut kerasukan ya. Miss Grace ikut nangis, rasakan hatinya pedih luar biasa. Lalu di hati Miss Grace ada kasih Kristus yang Kristus taruh. Miss Grace mah nggak punya kasih kepada dia, orang nggak kenal, baru ketemu hari itu. Tetapi Kristus menaruh kasihnya di hati Miss Grace. Jadi waktu Miss Grace peluk dia, Miss Grace bilang, Tuhan Yesus mengasihi kamu, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Lalu dia mulai teriak, enggak, saya tidak dikasihi, saya dibenci. Saya bilang, Tuhan Yesus mengasihimu. Saya bisikkan di kupingnya, bukan bisikin sebenarnya, saya berbicara di telinganya. Saya bilang, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Lalu dia mulai menangis lagi, lalu dia mulai sadar. Meskipun nangis tapi dia sadar, nggak seperti yang tadi, ya. Dia mulai nangis, dia bilang, Ibu, saya sedih sekali, hati saya pedih sekali. Nah, setelah itu kami berdoa, hatinya sedang sedih. Waktu dia sedih, dia tidak datang kepada Yesus Tuhan, tetapi dia memikirkan kesedihannya, dia memikirkan kekecewaannya, sehingga iblis mengambil kesempatan. Selesai itu kami pulang. Lalu teman saya bilang begini, Grace, kok kamu tadi mau peluk dia, kamu gak lihat ya? Udah keringetan begitu. Terus dia waktu nangis begitu, aduh itu ya, ingusnya, ecesnya semua di baju kamu tuh. Kamu gak geli? Saya bilang, saya gak inget apa-apa, saya cuma merasakan kasih Kristus di hati saya. Waktu saya peluk, saya rasakan banget bahwa Tuhan mengasihi dia. Dia yang begitu pedih hatinya. Nah, kalau tadi pakai kasihnya saya, pasti saya gak mau. Dia belum mandi, dia keringetan, ingusnya ngalir, ecesnya ngalir. Tapi karena ada kasih Kristus yang dibiarkan mengalir, ada satu jiwa yang dapat dipulihkan, disembuhkan dari sakit hatinya, dari pedih hatinya. Mari anak-anak, tunjukkan kalau engkau percaya, engkau adalah murid, engkau adalah umat Allah yang penuh kasih. Jangan biarkan ada kebencian, jangan biarkan ada kekecewaan, jangan biarkan ada kepahitan. Katakan, Tuhan, saya gak punya kasih lagi. Saya gak punya sabar lagi. Berikan saya kasih-Mu penuh di dalam hati pikiran saya. Menguasai apapun yang saya katakan. Menguasai apapun yang saya pikirkan. Menguasai apapun yang saya lakukan. Yuk kita naikkan pujian. Saya minta bantuan
Di sini ada Mr. Rio, ada Miss Debbie, ada Mr. Demas, ada Mr. Yonas. Kita sama-sama naikkan pujian. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Amin. Engkau yang ada kecewa hatimu, meskipun engkau bukan murid SKBB, tidak apa-apa, tapi ikut mendengarkan firman ini, taruh tangan di hatimu, engkau tidak usah malu. Kasih Allah sudah terbukti. Dia telah berkorban untuk kau dan saya. Seperti kasih-Mu, kasih Allah telah terbukti. Terbukti. Amin. Sudah terbukti, tidak bisa dibatalkan lagi. Anaknya, kasih Allah telah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur. Kita mengucap syukur buat kasih yang luar biasa itu, yang membuat kita bisa mengasihi orang lain tanpa memandang agamanya apa, tanpa memandang sukunya apa, tanpa memandang bagaimana dia kaya atau miskin, kotor atau bersih. Ku sembah dan ku sembah, tak ada lugu, ku sembah kau tuh. Bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Yesus, kami mau mengucap syukur karena kasih dan setiamu. Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Saya minta tetap naikkan pujian ini dari awal dengan suara yang lembut. Saya akan berdoa. Engkau yang hatimu ada kepedihan, engkau yang hatimu ada pahit dan kecewa, karena seseorang selalu membuat engkau jengkel dan kecewa. Maukah saat ini engkau minta kasih Allah bekerja di hatimu, sabar dari Tuhan bekerja di hatimu, supaya engkau bisa mengasihi dia bukan dengan kasihmu, tetapi dengan kasih daripada Kristus. Mari taruh tangan di hatimu, di dadamu, katakan, Tuhan, isi penuh hatiku dengan kasih-Mu. Isi penuh Tuhan, isi penuh supaya apabila ada kepahitan, ada kemarahan, ada kekecewaan, semua itu bisa keluar karena ada kasih-Mu yang terisi penuh. Sehingga tidak ada tempat lagi buat kepahitan, tidak ada tempat lagi buat kebencian, tidak ada tempat lagi buat segala kekecewaan, kepedihan. Amin, Yesus Tuhan. Bapa, hamba tidak bisa melihat anak-anak yang di rumah saat ini yang sedang mendengar. Bahkan saudara-saudariku Tuhan yang ikut mendengarkan. Tuhan, Engkau kenal hati mereka. Kalau di antara mereka ada yang pahit hatinya, kecewa, apapun sebabnya. Ada yang merasa lelah, ada yang merasa tidak disayang, tidak dikasihi. Hamba berdoa, biarlah pada saat ini juga kasih daripada surga itu, kasih dari Yesus itu penuh-penuh mengalir. Menghapus setiap kebencian, menghapus setiap ketawaran hati, menghapus segala kejengkelan, menghapus segala kepahitan. Digantikan dengan damai sejahtera sukacita Kristus. Mari Tuhan, mari Yesus, Allah yang penuh kasih itu, yang kasihnya sudah terbukti, yang tidak dapat dibatalkan oleh apapun. Kami minta saat ini, hamba berdoa, hamba minta biar kasihnya penuh, kasih-Mu penuh mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Hinarataka narana lama yasikin naralama yasi. Jamah Tuhan, jamah. Karena tangan-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jamah, hiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus penuh dengan sukacitanya. Penuh dengan damai sejahtera surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua sama-sama katakan, amin. Wow,
Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami boleh dipilih menjadi umat Tuhan yang penuh dengan kasih. Kami mempunyai Allah yang tidak terlihat tetapi terbukti kasih-Nya. Allah yang bukan patung tetapi terbukti. Dia hadir, Engkau selalu menyegarkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati, sampai ketemu esok hari.